hadirnya ADPMH saya pikir akan sangat gitu memberikan peran yang penting dalam pembentukan hukum. Dan ada saja kubu yang mengatakan, oh dia sholat tarawihnya 20 rakaat itu bid'ah gitu kan, atau sebaliknya. Sebenarnya perbedaan awal bulan itu bukan hanya di Syawal ya. Setiap kali bulan Hijriah pun bisa jadi ada perbedaan. Selamat datang kembali di podcast kebanggaan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarifinatul Jakarta. Di sini dialektika menggali ilmu, mencari titik temu. Hari ini tak jarang kita menyaksikan perbedaan penetapan hari raya, waktu sholat hingga praktik muamalah yang akhirnya memunculkan sebuah polemik di ruang publik. Padahal perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru disitulah letak kekayaan tradisi dari pemikiran Islam. Disinilah salah satu bidang yang seringkali menjadi jembatan dan peneduh dalam dinamika pemikiran Islam, yaitu kajian perbandingan madzhab yang hadir bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk menyadarkan perbedaan, bahwa perbedaan adalah sebagai warisan yang perlu dirawat, bukan untuk dihindarkan. Nah, apalagi di era keterbukaan informasi seperti saat ini, dan kini dengan terpilihnya seorang dosen dari lingkungan PTKIN sebagai Ketua ADPMH, yaitu Asosiasi Dosen Perbandingan Madhab dan Hukum se-Indonesia. Harapan pun tumbuh, mampukah asosiasi ini menjadi simpul akademik nasional yang tak hanya memperkuat keilmuan, tapi juga menjadi penjaga dialog keislaman yang ramah perbedaan. Bersama saya Muhammad Nagib Jalil Akbar, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang akan menjadi host dalam berjalannya podcast di episode kali ini. Kita akan menggali visi, harapan, dan strategi baru dari seorang ketua umum. Mari kita simak dan refleksikan bersama, karena dari dialog kita belajar, dari perbedaan kita bertumbuh. Telah hadir bersama saya seorang tamu yang sangat luar biasa, narasumber agung, Dr. Hajah Siti Hana LC.MA, Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarifinatul Jakarta, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Perbandingan Madzhab dan Hukum se-Indonesia. Halo Bu Hana, apa kabar Bu Hana? Alhamdulillah baik. Salam semangat ya Bu Hana. Insya Allah, semangat terus kita. Alhamdulillah ya. Jadi Bu Hana ini kemarin baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Dosen Perbandingan Madzhab dan Hukum se-Indonesia ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya ini Bu, setelah Ibu terpilih menjadi Ketua Umum, bagaimana Bu Hana ini melihat peran ADPMH dalam dunia keilmuan hukum di Indonesia, khususnya untuk memperkuat kajian perbandingan madzhab Bu? Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya apa itu ADPMH gitu kan. ADPMH seperti tadi disampaikan oleh Nagib, itu adalah sebuah perkumpulan yang berisikan dosen-dosen yang memang berkompetensi di bidang perbandingan madhab. Ya. Asosiasi Dosen Perbandingan Madhab dan Hukum ini menghimpun semua dosen yang mempunyai keilmuan di bidang fikih dan usul fikih. Karena pada hakikatnya keilmuan perbandingan madhab itu adalah keilmuan yang membekali seseorang mempunyai kemampuan untuk merumuskan hukum. Atau kita kenal dengan istilah sekarang usul fikih ya, kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya, rumusannya, segala macam. Sehingga ADPMH ini bukan hanya berisikan dosen-dosen yang home base-nya di prodi perbandingan madhab, namun dia menghimpun dosen-dosen yang mempunyai keilmuan itu, usul fikih atau fikih, meskipun dia tidak dalam home base perbandingan madhab. Mungkin bisa jadi dia home base-nya di prodi lain, namun karena kompetensi ilmuannya mengarah ke sana, maka dia bisa masuk ke dalam ADPMH ini. Nah, ADPMH ini mulai digagas itu tahun 2014 ketika kami mengadakan pertemuan di UIN Pekanbaru waktu itu. Jadi terus bergulir gitu kan hingga akhirnya sampai pada hari ini juga masih eksis, alhamdulillah gitu kan. Dan kami melihat responnya juga positif ya dari berbagai kalangan gitu kan, yang merespon adanya kelahiran ADPMH ini. Seberapa strategis ADPMH ini ya di kancah perbincangan hukum di Indonesia, saya pikir akan sangat strategis gitu. Kenapa? Karena kan sekarang kita nih hendak mengintegrasikan keilmuan ya.
keilmuan umum, keilmuan Islam, hukum umum, hukum Islam, kita akan mencari sisi-sisi yang beririsan gitu. Nah, kan untuk melakukan ini semua diperlukan kompetensi keilmuan tadi itu. Sehingga kehadiran ADPMH diharapkan bisa mengisi itu. Ditambah juga bahwa keilmuan PM ini kan juga berujungnya ini membekali seseorang untuk bisa memberikan jawaban hukum, berifta lah bahasa istilahnya berifta. Nah, memberikan jawaban hukum atau berifta ini sesuatu hal atau amanah yang nggak pernah tuntas gitu, nggak pernah selesai. Kenapa nggak pernah selesai? Karena memang pertanyaan hukumnya, masalah hukumnya itu kan selalu ada bermunculan gitu kan, sehingga diperlukan lagi jawaban hukum lagi, diperlukan lagi jawaban hukum lagi gitu. Nah, untuk memberikan jawaban itu kan harus punya keilmuan itu tadi, keilmuan perbandingan mazhabnya, keilmuan usul fikihnya, dan keilmuan fikihnya. Jadi hadirnya ADPMH saya pikir akan sangat gitu memberikan peran yang penting dalam pembentukan hukum, apakah itu hukum umum yang secara substansi ada muatan Islamnya atau hukum Islam ansih. Jadi tentunya ADPMH ini sangatlah strategis teman-teman untuk keilmuan hukum Islam di Indonesia. Karena tentunya di dalamnya tidak hanya orang-orang yang mempelajari satu fan ilmu, tetapi di dalamnya itu ada hukum usul fikih, ada fikih, dan juga ada perbandingan hukum ini. Tentunya dari ketiga fan ini sangatlah strategis, apalagi kita melihat dari keadaan hukum yang ada di Indonesia. Hukum di Indonesia ini tidak hanya hukum konvensional saja, tapi juga ada hukum Islam yang betul. Nah, lalu apa visi akademik yang ingin Bu Hana dorong selama nanti akhirnya kan sekarang sudah menjadi seorang ketua umum. Nah, nanti Ibu akan mendorong apa Bu selama memimpin ADPMH ini? Apakah ada sebuah target integrasi antara kajian PMH ya, perbandingan mazhab dan hukum, dengan isu keislaman kontemporer ya? Baik, kami ini di ADPMH ada beberapa bidang ya, di antaranya ada bidang pendidikan, penelitian, pengembangan masyarakat, dan juga bidang kerjasama. Nah, setiap bidang punya target ya, punya target yang nanti akan menjurus kepada pemahaman keilmuan fikih atau usul fikih yang lebih merata di masyarakat gitu kan. Misalnya di bidang pendidikan kan ada kajian-kajian sebuah isu atau sebuah permasalahan yang muncul di masyarakat dianalisis lewat ilmu perbandingan mazhab, yang sudah pasti kajian ini juga akan dinikmati oleh masyarakat umum. Kami juga ada di bidang penelitian, maka penelitian juga difokuskan pada penelitian di bidang ini gitu kan, sehingga semua outputnya itu memang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam bidang kajian pendidikan atau dalam penelitian. Plus kami juga ada bidang pengabdian kepada masyarakat, maka dengan hasil tadi, output tadi itu, output dari pendidikan, kajian pendidikan, output dari hasil penelitian, itu bisa kami terapkan atau sebarkan ke masyarakat umum lewat bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan kami juga berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, yang dengan kerjasama itu diharapkan keilmuan perbandingan mazhab ini akan semakin eksis ya, dan akan semakin luas dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan karenanya tadi saya katakan bahwa ketika kita menggunakan ilmu perbandingan mazhab, dia tidak berdiri sendiri. Justru ilmu ini kita pakai sebagai visual analisis untuk kita menganalisis sebuah permasalahan hukum yang nanti mungkin itu akan ada irisannya dengan hukum konvensional atau hukum positif gitu kan, atau hukum umum gitu kan, sehingga dia betul-betul bisa mewarnai ya. Kalau seandainya ada perumusan hukum positif atau hukum umum, mungkin kita warnai dengan fikihnya kayak gimana gitu kan. Kan banyak sekarang masalah-masalah muncul kayak gitu ya gitu kan. Masalah kedokteran, misalnya kan sekarang banyak istilah-istilah kedokteran atau banyak terobosan kedokteran. Misalnya kemana ada transplantasi lewat bagian dari babi, kayak gitu kan. Itu kan juga semua hewan-hewan, organ tubuh hewan dipakai. Itu kan kajian umum ya, kesehatan, kedokteran. Tapi kita analisis lewat ilmu perbandingan mazhab gitu, lewat kaidah-kaidahnya, lewat usul fikihnya, seperti itu. Oke. Jadi ya visinya yang terutama itu adalah berdampak kepada masyarakat. Betul sekali ya. Ya, apalagi tadi kan di dalam
ADPMH ini dalamnya banyak sekali bagian-bagian, ada bagian pendidikan, ada bagian pengabdian kepada masyarakat, dan juga ADPMH ini sudah berkolaborasi dengan beberapa pihak ya, Bu. Yang mungkin yang terafiliasi sudah banyak, Bu. Sudah banyak. Dan tentunya ini juga sangat berkaitan akhirnya kan kayak tadi kayak Mas, persoalan-persoalan umum yang akhirnya ini perlu ada sebuah fatwa mungkin, dan ADPMH lah di sini salah satu jalannya gitu ya. Nah, di tengah maraknya perbedaan pendapat soal agama di media sosial ini, Bu, lagi banyak-banyaknya, Bu, bagaimana akhirnya perbedaan mazhab ini bisa jadi pendekatan yang membawa pencerahan, bukan malah memecah umat kan? Sekarang karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, bukan tidak hanya politik, Bu, masalah agama ini banyak ya, Bu. Akhirnya ini bisa memecah kubu satu dengan kubu dua yang lain gitu. Bagaimana, Bu? Baik, mengetahui perbandingan mazhab ya secara detail gitu, itu akan sangat membantu untuk mengurai perpecahan di tengah masyarakat gitu. Contoh kecil aja, misalnya ya, kalau bulan Ramadan itu kadang ada saja kubu yang mengatakan, oh dia sholat tarawihnya 20 rakaat itu bid'ah gitu kan, atau sebaliknya, oh itu sholatnya 8 rakaat itu bid'ah gitu kan. Itu kan ungkapan yang dikeluarkan oleh orang yang tidak tahu sejarah awalnya, bagaimana pemberlakuan sholat tarawih itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Nah, ketika orang itu sudah mempelajari tentang bagaimana asal muasalnya sholat tarawih itu gitu kan, jumlah rakaatnya seperti apa ketika zaman Rasulullah dulu, ketika zaman sahabat Umar bin Khattab seperti apa, ketika masa Imam Malik ya di Madinah rakaatnya juga seperti apa. Jadi saya pikir klaim-klaim kayak tadi itu nggak akan muncul, mengatakan ini bid'ah itu bid'ah itu nggak akan muncul. Jadi perpecahan itu akan hilang dengan sendirinya. Atau contoh ketika misalnya masyarakat nih ribut tentang posisi berdiri ketika sholat, tangannya di mana nih gitu kan? Tangannya di mana? Apa tangannya di dada gitu kan? Apa di atas perut gitu kan? Atau menyamping gitu di samping badannya gitu? Kan itu semua sudah diajarkan dalam perbandingan mazhab, bahwa ternyata setiap mazhab itu gitu misalnya memang punya aturan tersendiri gitu ketika meletakkan tangan itu gitu. Dan ketika itu ada dibahas dalam mazhab-mazhab ya, walaupun berbeda-beda, akhirnya kesimpulannya itu tidak bisa kita katakan sebagai sebuah hal yang salah gitu kan. Jadi saya pikir justru ilmu perbandingan mazhab ini bukan hendak memecah masyarakat menjadi beberapa terpolarisasi ya, jadi mazhab A, mazhab B, mazhab C, bukan, justru menghakrib, berusaha mendekatkan masyarakat, karena apa yang dilakukan oleh sebagian saudaranya itu memang ada dasar hukumnya, meskipun berbeda dengan apa yang dia lakukan. Mungkin Ibu bisa menerangkan sedikit, Bu, terkait indikasi sebetulnya kenapa akhirnya karena perbedaan ini yang tadi akhirnya bisa membuat perpecahan umat, Bu. Tadi kan kalau misalkan kata Ibu karena nggak tahu sejarahnya, mungkin salah satunya selain itu ada kamu selain itu. Ya, selain karena ketidaktahuan, juga karena biasanya nih ta'assub, fanatismenya itu luar biasa. Sehingga karena dari awal ya diajarkan, oh harus begini nih sholatnya, tangannya harus begini nih gitu kan. Dia meyakini itu sekali, itulah satu-satunya pengetahuan yang betul gitu kan. Yang lain tuh salah, sehingga ketika ketemu yang lain dia langsung nggak bisa diterima tuh. Akhirnya yang terjadi adalah saling membela pendapatnya sendiri dan saling menyerang gitu. Jadi memang ta'assub itu satu hal yang membuat seseorang terbentengi, tertutup dari keilmuan. Karena kita kalau belajar itu kan kita untuk membuka mata ya, membuka hati gitu kan, agar kita bisa mudah menyerap itu semua. Tapi kalau udah ta'assub, udah ngerasa kelompok kita aja lah yang betul, mau dikasih kuliah 2 tahun pun nggak akan masuk gitu kan. Jadi qillatul fahmi tadi, kurang tahu, kurang paham gitu kan, ditambah dengan ta'assub, itu kombinasi luar biasa itu. Berarti itu salah satu indikasinya, qillatul fahmi ditambah dengan ta'assub, luar biasa itu hijabnya luar biasa itu. Semakin sulit ya sulit. Mana yang baik yang betul. Oke, menarik, Bu, yang tadi Ibu telah
sampaikan. Tapi saya ingin masuk ke slide selanjutnya lah. Oke. Ini kenapa penentuan 1 Syawal ini masih sering jadi perdebatan tiap tahun ya Bu? Kemarin, Iya. tahun sebelumnya lagi. Terus aja kayak gitu Bu, nggak tahu kenapa ya Bu. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan sebuah analisis dari Ibu pribadi. Apakah perbedaan ini sebetulnya perlu disamakan atau cukup dikelola dengan baik saja gitu Bu, oleh pemerintah? Sebenarnya perbedaan awal bulan itu bukan hanya di Syawal ya. Setiap kali bulan Hijriah pun bisa jadi ada perbedaan. Kemarin saja kan misalnya perbedaan Muharram ini. Satu Muharram ini kan beda-beda ya. Karena kemarin ada yang puasa 9 Muharramnya di hari Sabtu, 10 Muharramnya hari Minggu. Ada yang puasa 9 Muharramnya Jumat, 10 Muharramnya Sabtu. Tapi apakah masyarakat ramai ribut? Enggak kan ya? Kenapa? Karena memang ya namanya Muharram ya mungkin nggak ada perayaan lebarannya gitu, nggak ada puasanya yang khusus ya, ada puasa Tasu'a dan Asyura dan sebagian masyarakat melakukan itu. Nah kalau Syawal ini memang punya posisi tersendiri ya, Syawal dan Ramadan ya. Ya karena memang ada ibadah besar di situ, ibadah puasa, ada perayaan Syawalnya. Berbeda-beda karena memang teori yang dipakai berbeda ya. Satu kelompok, saya nggak menyebut kelompok ya, satu kelompok memakai ru'yatul hilal, jadi harus terlihatlah hilalnya yang sudah ada di atas ufuk 3 derajat ya, dan elongasi 6,4 itu kan. Jadi kalau hilalnya tidak nampak, nggak kelihatan oleh mata, maka nggak bisa dianggap masuk waktu baru ya, atau 1 Syawal. Tapi kelompok yang lain mengatakan yang penting wujudul hilal. Ada 2 kelompok itu, ada 2 cara yang dipakai. Kalau wujudul hilal kan nggak tergantung pada dilihat mata atau enggak, tapi lewat penghitungan bisa dihitung gitu. Ketika konjungsi itu ijtima itu kan bisa ketahuan bahwa oh ternyata di hari ini nih misalnya hilal itu udah muncul walaupun di bawah 3 derajat gitu kan. Sehingga dengan 2 teori ini yang memungkinkan sekali adanya perbedaan pendapat tentang 1 Syawal ke 1 Ramadan. Sebenarnya ada 1 kaidah ya yang bisa dipakai untuk menyelesaikan ini. Hukmul hakim ya, keputusan pemerintah itu mengangkat perbedaan pendapat. Nah kalau kondisi kita negara Indonesia ya, misalnya pemerintah sudah menetapkan 1 Syawalnya hari ini gitu misalnya, maka itu seyogianya menjadi penengah atas perbedaan pendapat gitu. Namun kan ketika orang melakukan sebuah peribadatan itu juga sangat tergantung pada itminannya dia ya. Dia merasa tenang, merasa nyaman, merasa yakin. Nah, maka ketika dia punya tadi 1 teori gitu kan, juga punya 1 teori, dan lalu merasa bahwa keputusan pemerintah itu tidak sesuai dengan teori yang dipakai, tidak sesuai dengan rumusan yang dipakai, dia nggak merasa itminan di situ, nggak merasa nyaman gitu, sehingga akhirnya dia memilih untuk tidak mengikuti keputusan pemerintah. Lalu bagaimana kita nih menghadapi ini? Kalau saya pribadi, kalau sudah seperti itu, maka diharapkan adalah kita tasawuf, toleransi, dan kita menghargai pilihan orang selain kita itu. Sehingga walaupun mungkin 1 Syawalnya beda-beda, ya udah enjoy aja, dibawa biasa aja gitu. Karena memang itulah hal yang diyakini oleh dia. Menarik sekali ya teman-teman. Tadi ada 1 kaidah yang menarik, mungkin kita bisa kutip ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi semua pertentangan mungkin kuncinya di keputusan seorang pemerintah lah ya kalau sekarang ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga, jadi Bu Hana ini adalah salah satu dari anggota MUI ya, Komisi Fatwa. Jadi mungkin masalah perihal seperti ini beliau sudah hatam. Oke. Menurut kajian perbandingan mazhab Bu, adakah cara atau pendekatan fikih yang bisa digunakan untuk menyatukan umat selain yang tadi Bu sampaikan mungkin, terutama dalam ibadah bersama? Baik.
Yang perlu kita ingat adalah bahwa ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umat itu kata Rasul adalah rahmah. Nah, jadi kalau seandainya ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal ibadah gitu kan, misalnya bukan ibadahnya ya, pelaksanaannya. Kalau ibadahnya sepakati ya, puasanya kita sepakati, kewajibannya di Ramadan gitu kan, sholatnya kita sepakati gitu. Cuma mungkin ada beberapa kaifiyahnya yang berbeda gitu. Katanya saya katakan cara sholatnya, cara meletakkan tangannya itu kan kaifiyahnya itu gitu kan. Maka itu jangan dijadikan sebagai sumber perpecahan gitu. Jadikan itu sebagai sebuah kekayaan hasanah hukum Islam. Karena bisa jadi sesuatu itu nanti justru kita pakai. Sesuatu yang biasa kita nggak pakai akan kita pakai. Bisa jadi ya. Misalnya gitu kan. Bisa jadi suatu saat kita yang terbiasa sholat tangannya bersidekap gitu di dada atau di perut gitu kan, di perut. Kita akan merasa, saya coba sekali-kali tangannya di samping lah gitu kan. Saya pernah loh sedikit cerita ya dalam sebuah perkuliahan saya itu. Dosen saya bilang gini, kita nih kan di Indonesia terbiasa ya sholat itu tangannya di perut gitu kan. Suatu ketika saya lagi umroh gitu kan di Masjidil Haram, saya lihat orang sholatnya tangannya di kanan ini samping aja. Saya rasa itu dia betul nggak sholatnya, khusyuk nggak sholatnya itu. Suatu saat saya coba gitu, oh ternyata enak juga ya kita nggak pegang gitu. Itu apa ya? Iya artinya itu kelihatan sepele ya. Oh cuma alasan biar nggak pegang, tapi ternyata ya kan ada manfaatnya juga kan gitu. Ngapain kita justru mengatakan oh itu beda, itu salah gitu. Orang kan fikihnya mau Maliki membolehkan kayak gitu kan. Jadi satu-satu ternyata enak juga dipakai. Jadi mungkin jangan cepat-cepat menjudge. Ya, menjudge seseorang yang itu salah. Apalagi mentakfir ya, jadi jangan sampai takfir ini itu udah kafir, itu jangan gitu ya, karena bisa jadi suatu yang kita pakai. Contoh juga misalnya wudhu aja ya, wudhu kan kalau kita nggak Syafi'i pasti mengatakan sentuhan laki perempuan itu wudhunya batal ya. Kalau ada persentuhan laki perempuan wudhunya batal. Tapi mungkin suatu saat kita akan lebih nyaman atau lebih enak kalau memakai pendapatnya mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa persentuhan kulit laki perempuan itu nggak batal. Ya, misalnya kita lagi perjalanan umroh, kan nggak, atau haji ya yang orangnya ramai sekali, itu hampir tidak bisa dihindarkan persentuhan kulit laki perempuan. Maka mungkin kita akan memakai mazhab Hanafi, bukan lagi mazhab Syafi'i. Jadi apa sih kiatnya supaya nggak ada terjadi perpecahan itu saya mengatakan tadi, ingatlah bahwa jangan gampang menjudge, jangan gampang menyalahkan. Kuncinya adalah tasamuh tadi. Pertama adalah toleransi. Tadi ada kata-kata bagus lagi, ikhtilafu ummati rahmah. Ini yang kadang-kadang emang teman-teman ini salah ya, karena dari ta'asubnya itu loh yang terlalu berlebihan, mungkin yang akhirnya gampang menjudge gitu ya. Padahal ya kalau misalkan kita keluar sana, mungkin kalau misalkan yang di Indonesia, di Malaysia, di Arab Saudi ada kan yang sholatnya sambil megang Al-Quran gitu kan, itu menurut kita kan ya ikhtilafu ummati rahmah, ya udah kita punya klaim masing-masing juga ya. Nah kita masuk ke sini Bu, bagaimana Bu cara membedakan mana perbedaan yang dibolehkan dalam fikih dan mana perbedaan yang cenderung destruktif atau justru bisa merusak hubungan di masyarakat? Kan ada tuh akhirnya karena kita sama-sama menjaga, sama-sama saling menghormati perbedaan, tapi itu sebetulnya malah merusak. Gitu. Oke. Selama perbedaannya dalam masalah fikih furu'iyat itu diperbolehkan ya. Namun kalau perbedaannya dalam akidah gitu kan, usul gitu, itu kan tidak diperbolehkan. Lalu sekarang bagaimana kalau dalam sebuah masjid gitu kan, ada perbedaan pendapat fikih gitu kan, yang sama-sama diakomodir sehingga bukannya jadi bagus malah jadi tadi terpecahkan. Ya contohnya misalnya dalam satu masjid terbiasa kalau habis sholat ada yang salaman. Ada yang mengatakan tidak boleh salaman, itu bid'ah. Lalu dua-duanya diakomodir, itu pasti akan jadi kacau kan. Jadi nanti jamaah bingung, habis sholat dia mau salaman apa enggak nih gitu kan. Maka kalau menurut saya, kalau hal kayak gitu, ada wilayah, ada otoritas tertentu yang bisa menengahi.
Jadi satu masjid ini misalnya ya DKM-nya kah atau uskapnya kah harus memilih salah satu pendapat gitu untuk diberlakukan di masjid itu gitu. Jangan sampai dalam satu waktu gitu kan ada kita mengambil dua pendapat sekaligus, itu malah jadi destruktif kalau menurut saya kayak gitu. Oke, baik, enak sekali. Mungkin ini sama kita lanjut ke moderasi beragama. Oke. Bagaimana perbedaan mazhab dan hukum ini bisa menjadi instrumen bagi moderasi beragama dan penguatan ukhuwah Islamiyah di Indonesia? Moderasi beragama juga kan salah satu moto yang sedang diagung-agungkan oleh kementerian ya Bu. Mungkin Ibu bisa menanggapinya. Ya, baik. Perbandingan mazhab adalah satu keilmuan yang sangat mengusung wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Yang moderasi itu. Kenapa? Karena perbandingan mazhab itu mengajarkan orang untuk terbiasa berbeda, ya. Setelah berbeda, terbiasa menghargai perbedaan. Setelah menghargai, terbiasa mendengar perbedaan orang lain, gitu. Kan berarti biasa berbeda, biasa mendengar yang berbeda, gitu kan. Biasa menghargai itu adalah salah satu contoh dari atau bentuk dari moderasi beragama, gitu. Jadi saya pikir perbandingan mazhab merupakan dutanya harusnya ya, duta yang maju ke depan untuk menjadi profil yang menunjukkan adanya moderasi beragama. Berarti ADPMH ini menjadi dutanya lah. Kalau bisa menjadi dutanya sebagai moderasi beragama karena keterbiasaan ADPMH ini menghormati dan sama-sama merawatlah perbedaan itu. Kita nggak salah kok untuk berbeda gitu demi kebaikannya ya. Nah, apa tantangan terbesar dalam membuat kajian perbandingan mazhab benar-benar hidup dan terasa di kurikulum serta budaya akhir kampus itu? Ya. Baik, tantangannya adalah ketika kajian ini diarahkan pada tuntutan pasar terhadap tenaga kerja yang sifatnya physically ya. Maksudnya gimana? Kan sekarang pasar ini jelas perlu orangnya misalnya yang punya skill yang terlihat, teraba ya, yang langsung nampak lah. Sementara keilmuan perbandingan mazhab ini keilmuan yang sifatnya teoritis ya, yang mungkin tidak langsung, tidak kasat mata. Misalnya saya bilang katakan orang lulusan teknik langsung jadi insinyur kan ketahuan ya. Karena kalau perbandingan mazhab orang ukurnya kayak gitu tadi, keluar dari perbandingan mazhab jadi apa yang saya katakan dari awal, kalau kita berkompetensi itu nggak akan kekurangan lapangan kerja karena permasalahan terus muncul, itu perlu jawaban hukum, jawaban hukum perlu rumusan atau perlu proses namanya ifta. Untuk ifta perlu kompetensi. Di mana kompetensi diisi? Di perbandingan mazhab. Jadi, kalau kita berkecimpung di ilmu perbandingan mazhab, yakin bahwa kita akan selalu dibutuhkan pada setiap zaman, setiap masa, setiap waktu dan tempat. Oke. Ya, ini terakhir Bu. Apa langkah nyata yang akan dilakukan ADPMH supaya kajian perbandingan mazhab tidak cuma jadi teori? Jadi mungkin ada prakteknya Bu, langkah nyatanya apa? Nah, tapi juga bermanfaat langsung untuk umat. Jadi secara nyata nih kita bisa melihat, oh ini loh langkah nyata dari ADPMH ini. Ya, baik. Tentu langkah kita pertama adalah kita menggandeng kepada lembaga-lembaga fatwa yang ada ya. Dan di sana itu anak-anak kita, mahasiswa kita diajarkan untuk bagaimana cara membuat fatwa, cara menjawab hukum. Dan dengan setelah itu bisa kita sounding ya hasil pekerjaan anak-anak kita, mahasiswa kita itu ke berbagai pihak dan lembaga yang memerlukan, sehingga keberadaan ADPMH maupun mahasiswa PMH itu semakin dirasakan kepentingannya oleh orang luar. Oke. Ini terakhir juga Bu. Ini terakhir dan terakhir ya. Nah, ini mungkin Ibu bisa memberikan sebuah pesan untuk generasi muda yang sekarang, mohon maaf generasi muda ini karena media sosial memang sudah menjadi sebuah asupan yang tentu tidak bisa kita hindarkan. Generasi muda terkadang melihat statement-statement yang ada di TikTok, ada di Instagram itu kayak terhasut gitu Bu. Nah, agar mereka itu bisa terhindar dari sifat fanatik gitu. Ya, kita kalau bahasa tadi tentang ta'azumnya ini yang sangat berbahaya. Nah, caranya kita untuk menghindari fanatik itu seperti apa Bu? Iya. Kasihan ya Bu. Iya. Baik, saya menganjurkan pada teman-teman muda ya, generasi Gen Z nih ya. Alpha ya, balik lagi ke A ya, dari Z balik ke A. Cerdaslah dalam menerima informasi.
Jadi kalau ada informasi di share ya lalu berbagai medsos itu, sebaiknya kita juga melakukan taksil. Apa itu taksil? Kita merujuk lagi kepada kitab-kitabnya, kepada tulisan-tulisan orang yang memang mu'tamad, yang terpercaya, yang valid gitu kan. Karena zaman sekarang pun banyak ulama-ulama fikih, ulama usul fikih yang membuat buku-buku gitu, kitab-kitab yang bisa kita jadikan sebagai sebuah rujukan. Jadi jangan kita mendengar satu pendapat di medsos, kita yakini sebuah kebenaran yang sangat-sangat 100% gitu kan, tanpa kita melakukan validitas data kepada sumber-sumber yang utama tadi itu. Jadi cerdaslah berliterasi. Literasi ini sebagai penutup closing statement kita lah ya, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement di sana untuk siniar dialektika. Ya tadi kan sedikit pesan untuk generasi muda, mungkin ini lebih ke universal aja Bu. Tidak hanya generasi muda yang bisa mendapatkan, tapi untuk teman-teman di atas dari Gen Z lagi bisa mendapatkan juga. Baik pemirsa siniar dialektika yang terhormat, sebagai seorang muslim kita sudah diajarkan oleh guru kita Rasulullah SAW bagaimana kita harus saling menghargai sesama orang muslim. Bagaimana kita harus saling menghormati sesama orang muslim. Sehingga kalau misalnya saudara muslim kita punya pandangan yang berbeda, bukan menjadi penyebab yang dibenarkan untuk menjadi beda kelompok atau menjadi putus persaudaraan. Karena menyambung tali silaturahim itu adalah hal yang Allah perintahkan dan sudah Rasulullah contohkan. Karenanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah fikih jangan sampai menjadi pemecah persatuan umat Islam. Sekian. Baik teman-teman, obrolan panjang kita pada episode kali ini mudah-mudahan banyak sekali bermanfaatnya, dan mungkin ini isi semua ya, berisi semua. Kita mendapatkan sebuah kehormatan karena langsung dihadiri oleh Bu Dr. Siti Hana yang sekarang belum menjadi ketua umum di ADPMH. Untuk teman-teman khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube FSA Official. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.